العزيز ولمعونة مشايخنا والإجابة المسؤول والدعوات خصوصا إلى أولياء الله وأولياء التسعة الذين بلغوا الدين في بلدتنا الإندونيسيا وخصوصا الحضرات جميع المؤسس جمعية نهضة العلماء وخصوصا الحضرات أولياء هذه القرية وإلى أصحاب هذه القرية وإلى جميع نهدي والنهدية وأرواحهم وأجسادهم وعقولهم وقلوبهم نوين على ما نوى سلفنا الصالح وبشفاعة القرآن بسر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratal ulama'inal a'izza wa habaibanal afadil, para alim, para habaib, para sepuh, bini sepuh sedaya ingkang tansah kita mulyakaken lan sedaya ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah ilmunipun. Panjenenganipun pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Tegal Timur, panjenenganipun akhina fillah Al-Ustaz Ali Murtado ingkang ngayai wonten ing tanfidiyaipun, ugi Al-Ustaz Nasir ingkang ngayai wonten ing syuriyaipun, sedaya jajaran kepengurusan wonten ing MWC Tegal Timur ingkang kawula hormati lan mugi-mugi dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Pengayan mulyanipun para muassis Nahdlatul Ulama. Wonten ngarsanipun pengurus ranting sekecamatan Tegal Timur. Wonten ngarsanipun banom-banom NU Al-Akhas Ansor Banser, ugi muslimat fatayat ibnu EBPNU, sedaya banom-banom NU ingkang boten waket kula sebat setunggal lan setunggalipun insyaallah boten ngira-ngira hormat kula dhateng panjenengan sedaya. Wonten ing ngarsanipun para tokoh masyarakat wonten ing Bintaraken, sedaya ingkang tansah kinurmatan. Linangkung monggo kula panjenengan sedaya sareng-sareng raos syukur muji dhateng ayunan dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan khususipun nikmat iman lan nikmat Islam.
setengah saking kenikmatan kalau wau kula lan panjenengan sedaya ugi dipun paringi nikmat sehat wal afiat, bebas saking corona. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam mugi kaaturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang satuhu kula panjenengan sedaya cadhong-cadhong syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi estu kula panjenengan sedaya kalebet golongan umatipun Kanjeng Nabi ingkang ngehaki dhateng syafaatipun. Hadirin ugi hadirat sedaya kang tansah kinurmatan. Yang pertama saya nyatakan selamat dan sukses yang tadi sudah dilantik dan dibeat menjadi pengurus Ansor anak cabang ya mintaraken estu panjenengan sedaya nikilah setunggalipun golongan ingkang dipun remeni dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para kasepuhan paring asma Ansor niku tafaulan dhateng sahabatipun Kanjeng Nabi pun injih sahabat Ansor. Sampai-sampai Rasulullah niki nate ndawaken man ahabbal ansor faqad ahabbani. Sinten kemawon ingkang seneng dhateng sahabat Ansor, sahabat-sahabat Ansor hakikate tiyang kalau remen dhateng insun Kanjeng Nabi. Sawang sule wa man abghadul ansor faqad abghadani. Siapa yang benci dengan Ansor maka hakikatnya benci dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas Ansor menika ngawal dhateng para kasepuhan. Niku menawi kita tarik sejarah boten tebih saking tugasipun paman Nabi Abi Thalib. Abi Thalib sinosa sedaya sejarah menika mati dalam keadaan kafir, tapi bagi kita ahlu sunnah wal jamaah tidak meyakini itu. Di luar Nahdlatul Ulama, bapak dan ibu Nabi seperti Wahabi punya keyakinan bahwa bapaknya di neraka karena mati dalam keadaan kafir. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah tidak semacam itu akidahnya, karena kita kenal bahwa tidak mungkin seorang nabi dan rasul keluar dari bapak ibu yang tidak muslim. Maka kalau kita telaah di dalam kitab Nurul Ghulam, Allah itu maha segalanya, dan di sana ada keterangan bapak ibu nabi itu tidak mati dalam keadaan kafir, tapi dalam keadaan iman. Nasabun tahsibul ula bihulahu qalatadha nujumahal jauzahu. Nasabnya Nabi itu nasab yang suci dan pasti surganya. Jangankan yang di rahimnya telah ada darahnya Rasulullah tidak dimasukkan ke dalam surganya. Muawiyah ketika itu Rasulullah cantuk bahasa Indonesia ini apa nih? Bekam ya. Muawiyah nate
nalikane Kanjeng Nabi niku bekam, lalu darahnya disuruh untuk dibuang oleh Nabi, dibawa oleh Muawiyah tapi tidak dibuang. Darah bekamnya Nabi diminum oleh Muawiyah. Ketika ditanya, sudah engkau buang? Tidak ya Rasul. Lalu kau kemanakan? Aku minum wahai Rasul. Apa kata Nabi? Darahku dan darahmu sudah menyatu, maka api neraka tidak mungkin membakar kamu. Itu Muawiyah. Ada lagi Ukasah bin Muhsan. Ukasah bin Muhsan pun sama, bukan darahnya tapi kulitnya menempel dengan kulitnya Rasul. Rasulullah pun menyatakan, wahai sahabat, anda ingin tahu penduduk surga, maka inilah orangnya, yaitu Ukasah bin Muhsan. Akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita ugemi, yang kita kawal, yang kita pegang erat-erat ini adalah akidah yang paling benar. Ahlu sunnah wal jamaah ma ana alaihi wa ashabi, yang dengan disiplin beberapa ilmunya dikembangkan oleh para ulama-ulama kita, memahami Islam dengan kafah sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau kita telisik dan lihat sejarah pun, sebagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendawahkan, wasataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqah, dan nanti umatku akan terpisah atau akan terpecah belah menjadi 73 golongan yang keseluruhannya itu masuk neraka kecuali satu golongan yang an-najiyah, yaitu ahlu sunnah. Ahlu sunnah ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang dilakukan oleh Nabi dan apa-apa yang dikembangkan oleh khulafaur rasyidin. Dan sangat terasa memang perbedaan atau perpecahan itu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ada yang namanya Dzul Khuwaisir. Dzul Khuwaisir yang oleh Nabi, dari orang inilah di akhir zaman nanti akan banyak penghafal Quran, tapi Quran hanya berada di tenggorokan saja, tidak sampai ke hati. Nah, muncullah atau terjadilah atau tumbuhlah atau lahirlah yang namanya Khawarij. Dan perpecahan itu sangat tajam terlihat ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lagi-lagi karena politik, lagi-lagi karena siasah, karena kekuasaan. Sayyidina Ali digulingkan oleh Muawiyah, yang pada saat itu Muawiyah mempunyai watim presnya diku Abi Musa al-Ash'ari, sedangkan penasehat siasatnya Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abi Syamsh bin Hashim itu adalah Amr bin As. Amr bin As ini sangat lihai di dalam perpolitikan. Maka pernah saya dengar Gus Dur itu ketika mau bermain siasat
niki tawasule kelayan Amr bin As. Karena Amr bin As ini di dalam siasat itu bagaikan welut kecemplung oli. Coba welut kecemplung oli. Wong welut ora usah kecemplung oli bae dicekel kangelan. Apa mani kecemplung oli. Niki siasate Amr bin As. Sampai Sayyidina Ali digulingkan. Geger. Ketika geger, statement yang dikeluarkan oleh Muawiyah bahwa khairihi wa syarri minallah. Orang Islam itu harus percaya karena rukun iman yang keenam adalah antuk mina bil qadar khairihi wa syarrihi minallah. Artinya untuk mengkanter desas-desus di masyarakat pada saat itu, Muawiyah dengan kecerdikan Amr bin Asnya katakan saja, keluarkan statement bahwa menangnya Muawiyah menjadi khalifah, kalahnya Sayyidina Ali itu adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang tidak percaya dengan qada dan qadar, dia adalah orang kafir. Dan mulai mengkafir-kafirkan itu. Siapa saja yang tidak percaya qada dan qadar berarti kafir. Itu sejak dulu dari zaman sahabat. Maka tidak ada yang berani untuk mengatakan atau membuli. Iya ya, Sayyidina Ali al-Mubasysyar bil Jannah minas sabiqin al-awwalin, anak-anak pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Sayyidina Ali, yang sampai mendapatkan predikat karramallahu wajhah karena hidupnya tidak pernah kafir. Sebelum balik sudah masuk Islam. Orang pertama yang sholat di Ka'bah bersama dengan Nabi dan Siti Khadijah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini karena dari Abu Bakar, Umar dan Utsman dulu pernah kafir semua, tapi Ali bin Abi Thalib tidak pernah kafir. Babul ilm, orang yang sangat alim, wasiat-wasiat khusus dari Nabi itu pun yang awal menerimanya adalah Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali tidak hanya sahabat, juga menantu, dan cerdasnya luar biasa. Kok bisa kalah pilpres? Kok pilpres bisa kalah dengan Muawiyah? Anak kemarin sore yang masuk Islamnya di tahun 9 Hijriah, baru kemarin masuk Islam, ini pasti curang. Nah, desas-desus itu dikanter oleh Amr bin As bahwa antuk minabillahi antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Maka timbullah faham Jabariyah, jadi yang dianut oleh Muawiyah. Tidak ada yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab adalah putra dari Sayyidina Ali, istri yang kedua, yaitu setelah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Intaqala ila rafiqil a'la, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Ali menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Ja'far min Bani Hanafiyah. Dua anak lanang diarani Muhammad.
diarani apa? Muhammad. Tapi yang masyhur di kalangan ulama, putra Sayyidina Ali dari istri kedua ini binnya tidak diintisabkan kepada Ali, tapi masyhurnya dengan Muhammad bin Hanafiyah. Karena untuk membedakan mana putra Sayyidina Ali yang menjadi cucunya Nabi dan mana putra Sayyidina Ali yang bukan cucunya Nabi. Tapi Muhammad bin Hanafiyah niki bukan berpolitik, namun ngaji jadi santri nutuk lah, berguru kepada ayahandanya. Akhirnya jadi wong alim mulang teng Madinah. Sawise mulang teng Madinah nembe bisa jawab isu-isu yang dikeluarkan oleh kelompoknya Amr bin As, yaitu antuk minabil qadari khairi wa syarri, itu dikanter dengan apa? Muhammad bin Hanafiyah menyatakan la qada wa la qadar, af'alul ibadi minal ibad. Tidak ada itu qada-qadar. Perbuatan manusia akan kembali kepada manusia. Tidak ada yang namanya kodok dan kodar. Maka inilah mulai muncul lagi faham Qadariyah, Al-Qadariyah ini. Akhirnya apa? Bahwa kalahnya bapak saya di Pilpres, menangnya Muawiyah bukan kodok dan kodar, tapi karena liciknya Muawiyah. Bapak kula niku jujur, mila wong manjing politik ngger pengen menang aja jujur-jujur. Nggih niku awit kuna lecit. Awit kuna lecit. Angger kuna makuna isi ngene. Kuwi kunane kuna lecit. Angger kepengen menang ning politik aja jujur. Amr bin As niku. Nah, lembah bisa terjawab itu. Dan mulailah itu mulai enten firqoh. Muhammad bin Hanafiyah dari murid Ghailan ad-Dimashqi, Syekh Ghailan ad-Dimashqi dan Syekh Ma'bad al-Juhani. Ini pun damel malih karena pinter gawe golongan malih Al-Qadariyatul Ula. Nggih. La qada wa la qadar, af'arul ibadi minal ibad wal amru kunuf. Tidak ada kodok dan kodar itu. Perbuatan manusia kembali kepada manusia. Wong kepengen waras kudu usaha pimen carane ida waras. Tidak ada kaitannya dengan kodok dan kodar. Wal amru kunuf, bahkan Allah itu baru tahu setelah kejadian. Allah baru tahu setelah kejadian. Jadi prosesnya Allah boten mikiri, wong itu masalah cilik. Kados to barang wis dadi jebule Kang Saleh dadi DPR. Kowe nembe ngerti wae amruk kuruf niku mriku. Carane primer. Iki contone mawon, contoh mawon. Dari Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi dikugi gadah murid namine Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Nah niki pendiri Mu'tazilah niku nggih politik malih, damel golongan malih Mu'tazilah niku. Statementnya sama, la qada wa la qadar, af'alul ibadi minal ibad, tapi lebih halus. Walakinnallaha ya'lam. Beda dengan gurunya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjadi muridnya Wasil bin Atha selama 40 tahun. Akhirnya beliau keluar dan berpikir bagaimana memurnikan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari inilah yang mendirikan dan menggagas memurnikan kembali akidah ahlu sunnah wal jamaah sampai saat ini, yang diambil oleh kita Jam'iyah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah berpikirnya itu
tidak hanya teks hadis, teks Al-Quran saja. Karena ketika kita hanya mengambil dari teks Quran dan teks hadis, pasti akan jumud. Untuk memahami Al-Quran tidak hanya cukup penterjemahnya adalah hadis, maka dibutuhkan banyak disiplin ilmu. Diambillah ijma dan qiyas, dan ini yang kita pegang sampai kapanpun. Ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, kita yakin, seyakin-yakinnya adalah jam'iyah yang paling benar. Dan sebagaimana wasiat Nabi, dawuh Nabi, alaikum bisawadil a'dham, alaikum ay ilzamu bisawadil a'dham, berpegang teguhlah, ikutlah, masuklah kepada golongan yang paling besar, golongan Islam yang paling besar di Indonesia dan dunia. Tidak lain juga tidak bukan adalah Nahdlatul Ulama. Dan kula panjenengan menjadi warga NU ini adalah nikmat yang amat sangat besar, karena tidak ada jam'iyah manapun yang mampu mengurus warganya dari mulai di kandungan sampai ia masuk ke liang lahat, kecuali Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah paling waktu urip petok selesai mati ya orang tahlilan, orang tiwis, orang apa golongan apapun, kecuali Nahdlatul Ulama ngopeni wargane niku boten namung nalikane pun lahir pun ageng, tapi semenjak masih di kandungan, bahkan sebelum, jauh sebelum itu, mulai lahir wis di openi dening wong NU enten walimatut tasmiyah. Angger lanang lo gede sunat yang undangnya kiai NU, didongani kiai NU. Engko bojo ya sing dongane walimatul arse wong NU, kiai NU. Ngomati ya sing nalkini kiai NU, sing nahlili kiai NU. Tidak hanya itu, setiap malam Jumat pun diabsen. Ila hadrati niku nikmat sing ageng, niku nikmat sing ageng. Kula panjenengan sedaya nderek dhateng ulama-ulama NU niku pun boten usah mang-mang. Kenapa di NU ada haul? Karena ulama-ulamanya ini ulama yang luar biasa, yang punya kelebihan. Kenapa di golongan lagi tidak ada? Karena ulamanya biasa-biasa saja. Yang punya karomah mayoritas ulama-ulama NU. Nahdlatul Ulama niki. Nahdlatul Ulama di dalam harokahnya niki boten sembarangan. Mila Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari niku ndamel konun asasi kangge ndasari jam'iyah kalau ingkang supados mlampahi niku boten melenceng saking rel syariat agama Islam. Dan dakwahnya Nahdlatul Ulama sangat luas dan kewas, menerima budaya apapun, lalu mampu budaya itu diislamkan, mampu oleh kiai-kiai kita, karena budaya ini dijadikan sarana dakwah para wali-wali songo.
bukan merusak budayanya, tidak. Budaya tetap dilestarikan, dan budaya itu dijadikan kendaraan untuk berdakwah. Riyen tentunya kita bertanya-tanya, kenapa di masjid-masjid NU itu ada beduk. Rangaten nggih. Di sana sih anak beduk. Itu sejarahnya gimana? Di luar Nahdlatul Ulama ketika melihat beduk pasti akan mengatakan itu bid'ah. Itu bukan ajaran Islam. Pastinya begitu. Kalau mereka mengatakan yang semacam itu, kita pun akan mengkantor dengan kenapa di Masjidil Haram itu ada menara. Padahal menara itu di zaman Nabi niku nggih boten wonten. Menara itu ada ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib sing besanan kali Raja Rustum, yang di situ banyak sekali aliran atau agama Majusi atau Zoroaster Majusi yang punya kitab suci namanya Avesta Sandinista, yang jauh sebelum Islam ajaran itu sudah ada. Tuhannya adalah api. Maka ketika mau nyembah ia bikin manarun. Manarun itu isi makan, asal kata daripada narun, api, tempatnya api, manarun. Tinjauan ilmu tasrif atau ilmu sorof, manarun itu adalah isim makan, maka menjadi menara. Anjuk neng Tegal jadi menara. Itu pun bukan budaya Islam. Kalau dinyatakan bid'ah, itu bid'ah. Mereka yang tidak paham detail tentang Islam pasti akan mudah membid'ah-bid'ahkan amalan ahlu sunnah wal jamaah. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Watno di rumahnya Pak Namine Supel. Kalau mau kepanggil mau tak kira semua afuk. Bahwa Idam Khalid ketika masih muda, bahkan di pelajaran PKPNU, yang ikut PKP, siapa itu sosok Idam Khalid, itu sangat menentang kepada amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, sangat menentang ketika masih muda. Dan ketika sudah tua, bacaannya sudah banyak, referensi kitabnya sudah banyak, berubah drastis. Mau tahlilan, salat subuh, mau kunut Idam Khalid itu, mau manakiban, mau istighosahan. Muridnya bertanya, ya Syekh Idam Khalid, kenapa engkau berubah? Dulu waktu muda kamu enggan melaksanakan semacam itu. Apa jawabnya? Dulu bacaan kitab saya hanya satu. Setelah saya baca 100 kitab, ternyata amaliyahnya ahlu sunnah wal jamaah Nahdiyah benar semua. Berarti hebat penjenengan. Idam Khalid kali penjenengan hebat penjenengan. Jenengan tanpa maca kitab, atusan kitab wis NU. Wis NU wis ngandel. Idam Khalid kali dari ngandel. Barang wis maca atusan kitab nembe ngandel, ya Allah. Mereka yang dengan lantangnya kita kembali ke Quran, niku maksudnya nopo? Ternyata para Wahabong itu di luar NU, kembali Quran itu artinya kembali ke terjemah. Loh, kalau orang Islam memahami Quran hanya lewat terjemah, saya nyatakan pasti salah. Pasti salah. Apa yang terjadi? Nggak usah peteng aling-aling. Nur Suki bocah orang tahu mondok,
ora tau ngaji, disodori kitab kuning mung mumet tok, kitab kocek habis. Masa bisa maca beli bocah kuwi. Nafsiri Quran sak kepenak kau diledhe. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Maka ketika ada ayam itu takut kepada Allah, itu ulama. Dan semua bu sugi. Ulama itu jamak taksir dari isim mufrad alim. Alim niku isim fa'il. Wow, kok anggere wedhus mungwe wedi mari Gusti berarti wedhus gue ulama. Anggere sapi wedi mari Gusti Allah berarti sapi gue ulama. Nang sing dosane paling akeh kan agar badan digorok sih berarti gorok ulama. Wah, ini salah. Ada inna amil nawasil ibtidak ya kemasukan mak zaidah kaidahnya lil hasr. Niku dudu kok apa wae wedi marang Allah berarti ulama ten ada prosesnya. Mereka mengatakan kita ini khurafat, kita ini ahli bid'ah wal jamaah. Pun dimirengaken mawon angger wani ya tapuk cangkeme ora wani ya nggih dineng nabae ngono mati dhewe nggih. Kembali kepada Quran itu terjemah. Kita harus kembali kemurnian Al-Quran seperti di zaman Nabi. Bocah goblok tapi kemintar ngaten iku. Lho, Quran zaman Nabi nopo kados Quran saniki? Mboten. Quran zaman Nabi niku mboten termushaf terbukukan seperti yang sekarang ini. Tulisannya mawon nggih benten kados sakniki. Di zaman Nabi bak tak sa tidak ada bedanya, hanya celekunteng saja. Saja. Artinya Quran yang sekarang ini adalah produk bid'ah. Karena pada zaman Nabi sahabat itu Quran berada di hatinya orang Mekah dan Madinah yang mukmin itu. Jadi hafal dia itu. Quran baru dimushafkan. Memang ada itu ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab lah yang mengusulkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi di zamannya Abu Bakar tidak terjadi karena di situ disibukkan oleh Ghazwatur Riddah. Muncul Musailamatul Kadzab atau Musailimatul Kadzab. Ketika Musailimatul Kadzab mengaku menjadi nabi dan rasul, sudah diperingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi dan rasul. Tapi ngeyel, akhirnya terjadi perang dinamakan Ghazwatur Riddah. Siapakah yang membunuh Musailimatul Kadzab? Adalah Wahsy Al-Habsyi. Yang dulu ketika perang Uhud, Wahsy Al-Habsyi inilah yang berhasil menombak paman Nabi yang bernama sahabat Hamzah. Dan ketika Wahsy masuk Islam, Wahsy berjanji dalam benak hatinya, pas ana Ghazwatur Riddah, Wahsy wis ngancam yang kudu bisa mateni Musailimatul Kadzab. Niku keyakinannya mantap, akhirnya berhasil. Itulah, ini juga iktibar bagi kita. Menawi panjenengan kepengin menggolkan cita-cita, tanamkan dulu keyakinan yang amat sangat dalam dulu.
Karena apa? Idil fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Seperti Wahsy itu. Begitu ada pengumuman perang memerangi orang-orang murtad, Ghazwatur Riddah itu, Wahsy sudah menancapkan dan membulatkan niatnya agar akulah orang yang akan membunuh Musailamatul Kadzdzab. Ternyata betul yang membunuh Musailamatul Kadzdzab adalah sahabat Wahsy Al-Habsyi. Ketika ia mampu dan berhasil membunuh Wahsy Al-Habsyi, apa yang dikatakan olehnya? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya Allah, hari ini aku telah membunuh manusia terburuk. Ini sebagai tebusan. Dulu aku pernah membunuh manusia terbaikmu, itu sahabat Hamzah. Maka hari ini aku tunaikan, aku bayar hutangku. Dan ini yang didahulukan oleh Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Maka pengumpulan mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq, selain Abu Bakar As-Siddiq tidak mau, karena ketika Umar bin Khattab mendesak sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Quran, kata Abu Bakar, dulu Nabi tidak menggagas ini, wahai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, wallah, demi Allah, ini adalah hak. Coba Anda pikirkan, kalau nanti orang Islam yang hafal Quran meninggal dunia, akan habis panduan umat Islam nanti. Maka pengumpulan mushaf ini adalah sesuatu yang hak. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq intaqala ila rafiqil a'la, berpindah ke tempat yang lebih mulia, digantikanlah Umar bin Khattab. Sama ketika Khalifah Umar bin Khattab pun sama, belum terlaksana, baru Khalifah Utsman bin Affan terlaksana pengumpulan Quran menjadi satu mushaf, bisa dibukukan. Tapi tulisan Quran pada saat itu masih gundul pacul, masih gundul, ba tidak ada titiknya, tak tidak ada tulisan juga tidak ada. Baru ketika tahun 168 Hijriah oleh Al-Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi damel nuqtah fil mushaf, gawe titik, gawe apa? Gawe titik. Siapakah Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi? Adalah orang yang tua renta, yang setiap 3 hari sekali dengan cucuran air mata mengkhatamkan Quran, setiap 3 hari sekali. Kira-kira kula jenengan khatam Qur'ane macane ping pira? Turun dina sapisan. Ndak puasa. Apa sawilana? Apa ndak puasa? Pendak puasa itu agar kelingan, agar pendak puasa tulis mepet ya kayak maca Quran kan dalam Quran dikayu sedih. Jadi orang kata urusan, banda urusan pimen bocah turun tubuh lambi anyar. Itu artinya nuktoh di dalam Quran itu adalah produk bid'ah. Kho ada titiknya di atas 1, jim ada titiknya di tengah, fa ada titiknya 1 di atas, qaf ada titiknya 2 di atas. Ini saja masih banyak orang yang membaca Qur'annya masih salah. Yang pertama dulu, yang pertama bukan itu Sakkah gitu, Sakkah. Yang pertama itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang prihatin dengan Quran itu Abul Aswad Ad-Du'ali dulu, yaitu tahun 62 Hijriah, kisaran tahun 60-an. Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali itu damel nuqtah, damel titik-titik itu masih belum sempurna, masih banyak orang yang baca Quran yang salah.
Maka tahun 168 Hijriah disempurnakan oleh Al-Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, yang mana Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi ini merupakan gurunya Imam Syibawayh min ahli nuhat, dari ahli nahwu. Quran sudah ada titiknya, sudah ada harokatnya, sudah ada tasdidnya, masih saja banyak sekali orang yang baca Qurannya salah. Maka pada tahun 224 Hijriah oleh Al-Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam damel ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu ada tahun 224 Hijriah. Ini bukan Nabi ini taksi sugeng napa pun pindah pun boten wonten, artinya itu produk bid'ah. Ilmu tajwid itu produk bid'ah. Tapi ketika orang membaca Quran tanpa ilmu tajwid pasti salah. Dan ini ancaman dari Nabi, rubba qari'in minal Quran wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang pandai membaca Quran, tapi ketika Quran dibaca tidak membawakan kemanfaatan, tidak mensyafaati yang membaca, justru Quran itu akan melaknati yang membaca. Karena apa? Membacane saka pena dewe dele dewe. Maka ini yang dipahami oleh kita. Melihat sejarah yang semacam itu, ulama-ulama kita sangat cerdas untuk memahami semua masalah, tidak cuma satu hadis. Beda dengan orang di luar NU, apa baik masalah hadis mung siji tok. Ala wa muhaddatsatil umur fa inna syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wetok wis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wetok paling di wetok sing dihafalna. Tapi kalau kita ndak, sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab penggagas sholat tarawih 20 rakaat berjamaah di masjid. Apakah dulu tidak ada yang memprotes? Banyak yang memprotes. Bid'ah. Sekelas Umar bin Khattab baik dibid'ah-bid'ai. Apa maning sekelas Ustadz Rif'an. Nggih. Umar bin Khattab dibid'ah-bid'ai. Bid'ah, Rasulullah tidak melakukan sholat jamaah tarawih 20 rakaat di masjid. Rasulullah sholat tarawih hanya 3 kali. Kok sampeyan full Ramadan tarawih 20 rakaat? Niki bid'ah. Umar bin Khattab wong pinter, santai mawon. Kalau Anda ini nyatakan bid'ah, ya sholat tarawih ini adalah nikmatul bid'ah hadihi. Bid'ah sing paling tokcer hebring ya dia sholat tarawih ngapa 20 rakaat. Ternyata sampai sekarang santos saniki teng Mekah teng Madinah tarawih 20 rakaat. Bahkan wong kene kalah, ya kita tarawih cepet nemen. Malah masjid langgar sing laris, kowe masjid langgar sing imame patas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kowe sing laris penumpangnya akeh. Kula nate salat tarawih teng Madinah niku nganti dengkul kiflit. Salat tarawih nganti 2 jam. Teng Mekah niku. Waktu niku teng Madinah, nate nderek salat tarawih teng Madinah niku. Ya Allah, tapi gini mat kesuwen nate jago. Salat sunah iki kadang didodok, Allah Akbar dodok. Karena belum meyakini kayaknya pokok dodok, karena ini salat sunnah. Salat wajib niku kadang nggih punya kecemburuan, orang belum disaingi, orang belum disaingi. Jadi
Jadi untuk membedakan mana wajib mana sunnah, kadang ibu lo sholatnya nggih jago. Karena karakter sholat wajib niku mboten turun disaingi, sholat wajib kok disaingi. Artinya ketika kita hanya berpatokan tekstual hadis saja, maka kita akan junut. Dan ini yang dinyatakan oleh Sya'alawi Al-Maliki, Syekh Maliki di Mekah, yang lain adalah mengatakan al-insan idza tasa'ufu ilmihi qalla ingkaruhu 'alan nas. Manusia itu ketika cakrawala keilmuannya luas, maka orang itu sulit untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Siapa saja ketika orang itu cakrawala keilmuannya luas, maka orang itu akan sulit menyalahkan orang lain. Artinya permasalahan itu dipandang tidak hanya satu sudut pandang, tapi berbagai sudut, maka orang itu akan menjadi bijak sana. Mungkin ini nggak mau kita elaborkan kaitannya kelayan Isra Mi'raj, jenengan nggih pun apal setuju. Wong punenten Ustaz Rifan nggih nang Rijalul Ansor pun apal setuju Isra Mi'raj niku napa. Mung nate mawon kula saweg teng pondok niku nate namine santri nggih. Namine santri kula niku nate teng Basul Masail tentang salat niku damel masail ngaten. Ini kan kalau datang pondok, karena pondok itu bebas, buatin kados teng masyarakat luas. Kalau nanti ngatarakan pertanyaan nanti, apakah orang Islam wajib menjalankan sholat? Kita kurang ada itu toh. Apakah orang Islam wajib menjalankan sholat? Waktu itu semua mubahisin di santri-santri dari tingkatan al-mahalli waktu itu kan di al-mahalli itu bebas, tingkatan mahalli itu bebas di Basul Masail waktu itu. Kalau kita terus jubir kelompok pulau piyambak, kelompok Ewang Tegal waktu itu sempat dibully, Islam Taurat sampai di kok Islam Taurat kok pitakonane apakah orang Islam wajib menjalankan sholat? Ya namanya pertanyaan kan bebas. Semua menjawab wajib. Begitu semua menjawab, saya bilang bagaimana sudah tasrif? Enggak, saya enggak tasrif. Karena menurut saya tanya menurut saya orang Islam itu tidak wajib menjalankan sholat. Somplak kowe. Oh disemplak-semplak utek sedeng. Loh, akhirnya ya sudah. Sekarang kita bahas mana redaksi Quran yang menyatakan i'malis sholat. Redaksi Quran adanya akimis sholat, bukan i'malis sholat. Bahkan di kitab-kitab fikih yang kecil saja, kitab kecil Safinatun Najah, Arkanul Islami khamsatun syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, terus wa iqamus sholati. Apakah di situ tulisannya redaksinya wa i'malus sholati? Nembe pada melongo. Maksudnya ya berarti wong Islam orang wajib ngakoni sholat. Wong Islam wajib menengakan sholat. Itu tidak ada sama. Orang yang menjalankan sholat 5 waktu itu masih bisa mangkat Jumatan nganggo sandal jepit, balik ke nganggo sandal kulit. Itu berarti wong mau nembe bisa ngelakoni sholat. Wong sing nembe bisa nglakoni sholat 5 waktu wis dilakoni kabeh. Tapi wong wadon ngomong maring wong lanange malang tarik karo mendelik, kowe berarti nembe bisa nglakoni sholat. Makanya yang wajib di dalam Islam, di dalam asasul Islam, pondasinya Islam itu rukun yang kedua bukan menjalankan sholat, tapi mendirikan sholat.
Jadi jawaban ya orang wajib, tapi gua nggak ning masyarakat kepingin lah, gue tanggung jawab sampean, kita hasil masail ingin jadi sampean mau ngelakuin salat wajib ngomong orang wajib, begitu ngomong orang wajib tak balik maning wajib goblok. Ingin sampean kendel teman nggak tadi gue lo kenapa wajib mau munin orang wajib dia wajib ngaten. Orang awam tidak mungkin mampu langsung mendirikan sholat sebelum ia menjalankan sholat. Untuk bisa mendirikan sholat orang itu wajib menjalankan sholat. Maka menjalankan sholat yang hukumnya asalnya tidak wajib, karena untuk menyempurnakan mendirikan sholat yang hukumnya wajib, maka menjalankan sholat hukumnya ikut menjadi wajib. Inilah kaidah yang oleh para ulama ahli fikih dinyatakan min ba'di ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa. Paham nggih? Berarti nglakoni sholat wajib mboten? Wajib. Jawab wajib ya bener, jawab orang wajib ya bener, tapi syarat mutlaknya kudu ngaji. Angger orang ngaji kayak Sugi itu lima mengajak gue kepret bang. Nggih, paham nggih? Tidak ada yang pun paham cekap sembilan mawon menawi dan saya pun kasih Gusti Allah ini menawi mboten lepat lan lebutipun menika sing kemudian kula asiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.